Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan sama saya Daman, Daman Painter ya. Ini di bengkel Daman Painter. Di sini saya punya tiga spray gun sama produk tipe beda tipe ya. Untuk teman-teman yang mau memulai usaha atau baru belajar memulai usaha seperti saya ya, saya hanya sharing kepada teman-teman tentang spray gun yang kita butuhin di dunia painter, tentang motor ya, dunia motor terutama karena saya bergelut di motor ya. Untuk spray gun yang wajib Anda punya ini, karena saya banyak meriset, banyak yang saya belanjakan terbuang sia-sia. Saya tidak ingin kalian itu membelanjakan sesuatu hal yang tidak penting jadinya nggak penting gitu loh. Teman beli seandainya merek apa tapi tidak berfungsi kan tidak penting jadinya ya. Di sini saya yang pertama kali saya punya ini sudah 3 tahun bersama saya, mungkin 3 tahun lebih ya bersama saya. Ini harganya 150-an lah tuh, cuma ininya saya ganti sama F75 ya. Ini menurut saya yang paling saya suka karena apa, sini sudah modifan tuh, sudah saya modif ya. Saya banyak meniru sih saya ya, di ini lubangnya ditambahin. Kalau nggak gitu sampean beli di toko oren juga ada banyak ya. Nah, ini enaknya itu jadi buat nge-clear, buat base coat enak menurutku ya, dan saya rekomendasikan. Dan ini saya buat untuk cat atau base coat yang metalik ya, metalik candy. Aku pakai ini. Untuk ini saya pakai base coat yang solid, sama untuk sementara ini saya pakai sama epoxy ya, sama epoxy ini. Kenapa saya alasan kenapa kok berbeda-beda dan tipenya beda-beda gitu ya. Sebenarnya kalau sama semua nggak masalah sih, semuanya nggak masalah, cuma saya beberapa riset gitu gini. Ini saya fungsikan untuk solid dan epoxy. Kenapa? Karena dia itu cenderung daging, dia agak lebih gimana ya, cepat nutup ya, cepat nutup. Jadi nggak perlu waktu lama, dia cepat nutup. Jadi untuk solid, untuk cat-cat solid, habis itu cat epoxy jadi cepat, nggak lama, dan dia juga kabutnya juga dapat ya. Tapi menurutku pribadi ini nggak cocok untuk clear coat. Tapi bagi teman-teman yang suka ini atau sudah terbiasa pakai buat clear coat ya monggo gitu. Habis itu di sini ada Aurita K350 ya, Aurita K350 ini saya peruntukkan untuk metalik ya, karena dia cenderung hampir sama, cuma lebar kecilnya itu berbeda. Tapi ini enak buat cat metalik ya menurutku ya. Sebenarnya sama saja sih, lebih enak. Tapi kalau menurut enakan ini gitu, bukan enakan ini ya. Jadi kalau sampean punya dua seperti ini, enak buat kedua itu metalik sama candy. Habis itu ini buat solid ya, atau buat sama saja. Kalau ini aku merekomendasikan buat clear coat karena aku di sini udah modif ya, udah full modif. Kalau belum modif jadi nggak merekomendasikan karena kecil dia. Kalau mereka kecil kan 3 jarian seginian
lebarnya spray gun itu, penyemprotannya ya. Ntar kita bisa coba satu-satu. Oke. Dan untuk kompresor yang sampean harus miliki yaitu kompresor ya minimal 1 HP lah kalau pengen ke MP102 sama 32. Kalau ini sampean 075 enak apa lagi ke 1 HP ya, lebih enak lagi ya. Untuk pressure yang harus diperlukan kalau ini apa itu pandom ya atau PSI ya. PSI yang diperlukan itu ini minimal 2 bar atau 20 PSI ya. 20 PSI 2 bar itu normal, enak ya. Di situ standarnya. Untuk ini Aurita K35 itu standarnya itu 2 bar juga sama seperti ini, tapi kalau disemprotkan itu menurutku kurang. Jadi di 25 atau 30 enak. Jadi kabutnya itu lebih gimana ya, lebih tertata, nggak merengkili atau nggak kasar kabutnya ya. Sama ini juga sama, sama ini. Jadi kalau di 2 bar atau 20 PSI ini kurang rekomen. Jadi di 25 itu rekomen ya. Ntar dicoba untuk ini, tak coba epoksi dahulu ya. Oke, lanjut ya, kita coba yang Aurita MP102 ini HPLP ya, buat biskut atau buat filler ya. Nah, di 2 bar. Oke, kelihatan 2 bar atau 20 PSI. Nah, ini untuk pergerakan besar kecilnya ya. Tuh, pressure turun, naikin. Jadi HPLP high volume low pressure. Oke, untuk ini bebas ya, yang penting enak ya. Ini buat besar kecilnya keluarnya cat ya. Oke, lanjut kita coba. Oke, kita coba ya untuk penyemprotannya. Ini udah modifan ya, modifannya kelihatan ya, tambah. Jadi kalau pakai ini menurutku itu lebih cepat nutup ya, karena dia HPLP. Jadi gak butuh waktu lama. Tapi kalau buat clear menurutku kurang. Tapi bagi teman-teman yang suka pakai HPLP, monggo dipakai. Nah, ini yang Aurita K350 tipe HPLP juga ya. Untuk pressure-nya minimumnya 20 bar atau 20 PSI ya. Paling enak itu 25 PSI sama 35 PSI. Ini saya pakai di 20 PSI ya, tapi nggak kelihatan ya karena udah 3 tahun menemani saya ya. Ini untuk pressure-nya seperti ini. Dan dia kabutnya lebih tebal, rata. Oke, lebih rata, lebih lebar. Dan untuk deras biskutnya ini menyesuaikan sampean, dan ini tapi tipe HPLP high volume low pressure ya. Jadi bisa disesuaikan untuk sama kebutuhan dan tipe kal orang itu sendiri. Jadi sampean sukanya seperti apa harus dimengerti ya. Dan ini Aurita F3 ya, yang biasa ya, tapi ini yang udah modif, dan ini sudah saya pakai punya F75 ya. Jadi lebih besar kelihatannya ya, tapi ini menurutku lebih enak untuk dipakai clear coat. Karena apa? Karena sudah modif. Nah, ini udah besar, lembut. Nah, jadi lembutnya itu yang saya cari. Jadi nggak cepet nutup, nggak masalah, karena bisa di 2 kali atau 3 kali agar becek
tapi kita mencari kelembutannya agar kebecekan lebih maksimal. Tapi tipikal seperti orang seperti itu orang yang mainnya nggak cepet, pelan ya. Kalau mainnya cepet set, paling cocok itu pakai VLP. Tapi kalau pakai Orita F3 pasti nggak cocok bagi orang yang suka cepet. Bagi orang yang lambat kayak seperti saya, santai ya, itu suka yang seperti ini. Jadi kinclongnya dapat. Ntar hasil dari kinclongnya ini kita review ya. Nah, itu rekomendasi yang saya anjurkan kepada teman-teman, spregan yang saya anjurkan pada teman-teman. Jadi Anda membeli jangan yang mahal-mahal tapi yang berkualitas ya. Ini nggak mahal 150, tapi kalau yang modif itu sekitar 300.000, tapi bisa dipakai dan hasil juga memuaskan ya. Jadi teman-teman nggak rugi, dan coba pahami karakter teman-teman seperti apa agar cocok dengan spregan itu sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Saya dari Damon Repaint ya. See you next time.